Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan. Sebelum saya menyampaikan pidato selamatan desa. Jadi ini kita kasih topik selamatan desa 7 tahun Undang-Undang Desa. Ini kearifan lokal. Jadi hampir seluruh desa di Indonesia ini punya event yang namanya selamatan desa. Ada yang kenduri desa, ada yang sedekah desa. Tapi intinya semua adalah selamatan untuk mendapatkan keberkahan atas segala yang diupayakan oleh warga masyarakat desa. Nah, sebelum kita menyampaikan hal-hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kita semua yang hadir, baik yang di forum ini maupun yang ikut secara virtual, untuk menundukkan kepala sejenak. Kita mendoakan teman-teman kita, keluarga kita, sahabat kita, handetawalan kita, yang ada di utamanya di Sulawesi Barat yang sedang mengalami musibah gempa, dan juga di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin yang sedang mengalami banjir, serta keluarga besar kita, warga masyarakat desa yang hari ini dalam keadaan kurang beruntung, apa karena sakit atau karena musibah lain. Saya mengajak kita semua untuk menundukkan kepala, berdoa sesuai dengan ajaran dan keyakinan masing-masing. Dan untuk yang beragama Islam, saya mengajak kita semua membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Yang kita banggakan dan kita hormati bersama Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jenderal Tito Karnavian, yang tadi sudah memberikan sambutan dan arahan kepada kita semua. Juga kepada Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bu Sri Mulyani, yang juga telah memberikan sambutan dan arahan kepada kita semua. Kepada kedua beliau, saya aturkan terima kasih atas dukungan, termasuk dukungan hari ini ikut bersama-sama Mangayu Bagyo dalam rangka selamatan desa 7 tahun Undang-Undang Desa. Bapak Wakil Menteri Desa dan Transmigrasi Republik Indonesia yang insya Allah mengikuti secara virtual, Bapak Norimasa Simomura, Kepala Perwakilan UNDP Indonesia, Ibu Ana Tastim Leader P3PD Bank Dunia di Indonesia, Wakil Ketua Komite 2 DPD RI, Bapak Fernanda Sinaga, terima kasih hadir secara langsung bersama-sama dengan kita. Sekretaris Jenderal, Pejabat Tinggi Madya dan Pratama beserta seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, para mitra kerja desa, mitra kerja Kementerian Desa yang hadir secara virtual, para kepala desa, kepala daerah, perangkat desa, pegiat dan aktivis pembangunan desa, tokoh masyarakat desa, para pendamping desa di seluruh Indonesia yang juga ikut hadir melalui virtual dalam acara selamatan 7 tahun Undang-Undang Desa. Serta saudara-saudaraku warga desa seluruh tanah air yang saya cintai dan saya banggakan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan kenikmatan luar biasa kepada kita semua, baik nikmat sehat, waktu dan kesempatan, serta kenikmatan ruang pengelolaan dan pembangunan dari potensi yang dimiliki desa secara mandiri oleh desa, sepenuhnya untuk warga desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa. Saudaraku warga desa seluruh tanah air,
Hari ini, pada tanggal yang sama 7 tahun yang lalu, bangsa Indonesia membuat catatan penting dalam tata kelola pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. 4 aspek tersebut merupakan wujud pengakuan negara terhadap desa yang memang seharusnya didapatkan desa, sebab sebagai wilayah terkecil, desa telah membuktikan diri mampu menuliskan sejarah panjang dalam perjalanan bangsa ini. Desa memiliki kekuatan sendiri dalam mengatasi masalah dan meningkatkan peradaban lokalnya. Sebelum hak rekognisi desa diberikan, telah ada 70.093 desa yang eksis dengan sekian kekayaan budaya, sosial, dan ekonominya. Bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia telah ada lebih dari 250 entitas budaya yang mengejawantah menjadi ribuan desa yang ada saat ini. Maka sebagai wujud pengakuan negara terhadap keberadaan desa, tepat pada tanggal 15 Januari 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa secara resmi diundangkan dalam lembaran negara. Itulah hadiah reformasi 1988 untuk desa. Ikhtiar pemerintah untuk kebangkitan ekonomi, persembahan negara untuk kemandirian masyarakat desa. Sebagai tonggak penting demokratisasi desa, titik tolak pesatnya pembangunan desa, maka untuk pertama kalinya sebagai bentuk syukur kita meluangkan waktu khusus untuk memperingati 7 tahun diundangkannya Undang-Undang Desa yang kemudian kita sebut Selamatan Desa 7 tahun Undang-Undang Desa. Jika diibaratkan umur manusia, 7 tahun merupakan fase memperluas pergaulan dengan teman dan dunia baru. Setelah pada 7 tahun pertama menjadi masa kreatif dengan mencoba berbagai hal, dengan energi yang melimpah. Karena itulah 7 tahun Undang-Undang Desa patut kita refleksikan agar menjadi titik tolak melangkah lebih besar ke masa depan. Tidak lagi berputar-putar di halaman desa kita sendiri. Sudah saatnya merancang langkah lebih luas, bergandeng tangan lebih banyak dengan teman. Saudaraku warga desa yang saya banggakan. Undang-Undang Desa lahir sebagai buah gerakan reformasi 1998. Momentum yang mengawali berbunganya demokratisasi di segala aspek kehidupan bangsa Indonesia yang menjadi pembuka pintu gerbang partisipasi warga dalam pembangunan. Hanya butuh waktu setahun setelah reformasi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 lahir membuka partisipasi warga desa dalam Badan Perwakilan Desa atau BPD. Lembaga demokratis yang menjadi penyelenggara forum tertinggi di desa yaitu musyawarah desa, sehingga tepat bila BPD disebut sebentuk dengan DPR di desa yang mengemban suara warga desa. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dimensi kenegarawanan masuk ke dalam desa yang ditunjukkan oleh perubahan makna BPD, bukan lagi menjadi Badan Perwakilan Desa, tetapi menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Kearifan lokalnya, tokoh dan tetua desa mendapatkan porsi yang tinggi. Setahun kemudian, keluarlah PP Nomor 72 Tahun 2015 yang membuka lembaran baru badan usaha milik desa. Dan inilah pintu bagi desa untuk mempertahankan kemandirian ekonomi, bahkan sekaligus untuk mengembangkan ekonomi perdesaan dapat dilaksanakan dan telah teruji hingga saat ini. Puncak dari demokratisasi desa yang saat ini kita peringati tentu saja adalah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada 15 Januari 2014. Undang-Undang Desa setidaknya memiliki 2 senjata utama perundang-undangan, yaitu ideologi kerakyatan dan materialisasi pendanaan.
Ideologi kerakyatan menyatukan sekaligus menjaga aliran dukungan politis yang kuat sejak dari akar rumput, sejak dari warga desa hingga ranah nasional. Ideologi kerakyatan yang menaikkan posisi desa dan warga desa melambung ke atas dengan wajah rekognisi dan subsidiaritas. Rekognisi menjamin eksistensi desa, memastikan desa selalu mewujud. Karena itu, apapun dan bagaimanapun reputasinya, desa wajib diakui semua pihak, terutama pemerintah. Wujudnya adalah pemberian dana desa yang setiap tahun terus meningkat, serta pemberian kode wilayah desa yang setiap tahun diaktifasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, asas rekognisi memastikan kepala desa menjadi subjek hukum yang sah, mendapatkan program pemerintah, menjalin kerjasama dengan swasta dan lembaga swadaya masyarakat, bahkan hingga membangun desa bersama lembaga internasional. Asas subsidiaritas mengakui wewenang desa, termasuk tindakan-tindakan adat yang sampai saat ini masih dijalani warga desa. Rincian wewenang formal yang disusun sendiri oleh desa melalui musyawarah desa telah terwujud dalam peraturan desa-desa di Nusantara. Legalitas wewenang ini meluaskan demokrasi desa, memandirikan desa untuk mengambil keputusan pembangunan desa. Saudara-saudaraku, warga desa yang saya cintai, Reformasi 1998 tidak hanya melahirkan undang-undang desa. Reformasi jugalah yang membuka jalan bagi seorang anak bangsa dari kalangan kebanyakan, dari keluarga biasa yang merangkak maju melalui usaha mebel, kemudian terpilih menjadi wali kota, menanjak menjadi gubernur ibu kota, dan kini menjadi presiden kita, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Presiden Joko Widodo dengan tegas mengimplementasikan undang-undang desa, mengorbankan visi besar tata desa Indonesia, yaitu membangun dari pinggiran daerah desa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Itu adalah visi besar yang membumi, sudut pandang baru yang sekaligus memiliki tangan dan kaki di lapangan dengan diciptakannya kelembagaan negara penting yang menggerakkan daya finansial negara berupa dana desa sejak tahun 2015 disertai keberlanjutan dana-dana program lainnya. Setelah ibu kita, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengandungnya menyebut dalam pasal 1, menteri adalah menteri yang menangani desa. Maka tanpa ragu Presiden Joko Widodo melahirkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2015. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pertama, Bapak Marwan Ja'far, berhasil memperkokoh fondasi kementerian, menyokong desa melalui fasilitasi pendampingan. Kemudian dilanjutkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kedua, Bapak Eko Putro Sanjoyo, berhasil memperbaiki manajemen internal kementerian sembari mendongkrak kapasitas kepala desa dan pengurus BUMDes, diantaranya melalui studi banding hingga ke luar negeri. Dari hasil upaya-upaya itulah kita bisa memandang desa-desa secara lebih luas, membangun tangga raksasa SDGs desa agar lebih dekat lagi mencapai bintang-bintang cita-cita kita bersama. Materialisasi Undang-Undang Desa yang dioperasionalkan Presiden Joko Widodo sejak tahun 2015 adalah pendanaan dalam bentuk dana desa yang sepanjang tahun 2015 sampai 2020 telah mampu menggeliatkan APBDes, membangkitkan ekonomi desa, serta meratakan pembangunan desa. Tahun 2014, total APBDes seluruh desa di Indonesia sebesar 20 triliun. Sementara itu, dana desa yang pertama kali dikucurkan ke desa pada tahun 2015 mencapai 21 triliun.
Sehingga pada tahun 2015, APBDes masing-masing desa di Indonesia melonjak dari rata-rata 250 juta menjadi 500 juta rupiah. Kondisi tersebut menjadikan desa menuai banyak berkah karena laju kucuran dana desa menggairahkan pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan provinsi untuk meningkatkan bantuan keuangan dan alokasi dana desa. Sebelum 2015, total alokasi dana desa tercatat di kisaran 1 triliun per tahun. Namun kini sudah naik menjadi lebih dari 33 triliun per tahun, meningkat 33 kali lipat. Tidak mengherankan, pada 7 tahun Undang-Undang Desa ini, APBDes telah berganda hingga 6 kali lipat menjadi 121 triliun pada tahun 2020. Dana desa yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memiliki mekanisme yang serupa dengan alokasi dana desa yang telah dilaksanakan pada dekade 2010. ADD menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah, terutama kabupaten kota, untuk menyalurkan ADD tiap tahun bagi desa. Berbeda dengan dana desa yang memiliki kekhususan, jika ADD disalurkan pemerintah daerah, maka dana desa ditransfer langsung dari APBN sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014. Mekanismenya dimulai dari penetapan formula dasar yang serupa untuk seluruh desa, diikuti formula khusus untuk desa tertinggal dan sangat tertinggal yang didiami lebih banyak warga, utamanya warga miskin, luas wilayah desa, dan kondisi kesulitan geografis dari perkotaan. Kementerian Keuangan mengatur pembagian dana desa kepada seluruh kabupaten. Selanjutnya, pemerintah kabupaten menentukan jumlah dana desa pada masing-masing desa di wilayahnya. Ini termaktub pada peraturan kepala daerah tentang pengalokasian dana ke masing-masing desa. Sepanjang 2015 sampai 2019, dana desa ditransfer mulai dari bulan Maret dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah, kemudian dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa. Diselenggarakan 3 tahap pencairan dana desa senilai 20% pada pencairan pertama, 40% pencairan kedua, dan 40% pencairan ketiga. Percepatan penyaluran dana desa dimulai tahun 2020. Dana desa sudah disiapkan pada bulan Januari, langsung dari RKUN ke RKDes dengan proporsi penyaluran 40, 40, dan 20% untuk penyaluran ketiga. Alhasil, pada 30 Januari 2020, dana desa telah cair ke 193 desa di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Bahkan tahun 2021 ini, penyaluran dana desa lebih cepat lagi. Hari ini, tanggal 15 Januari 2020, dana desa sebesar 3,8 miliar telah tersalurkan ke 20 rekening kas desa di Aceh Selatan. Semakin cepat dana desa tersalur, semakin cepat digunakan, maka semakin cepat warga merasakan manfaatnya. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Bapak Menteri Dalam Negeri, dan terima kasih Ibu Menteri Keuangan. Total dana desa yang telah tersalur sepanjang 2015-2020 sebesar 323,32 triliun. Ini sejalan dengan penyerapan dana desa yang terus meningkat dari 82,712 menjadi 97,65% pada tahun 2016. Dan pada tahun 2020, tahun ini, 2020 kemarin, menjadi 99,9%. Tahun 2021 direncanakan disalurkan 72 triliun kepada 74.961 desa. Ini data terakhir dari Kementerian Dalam Negeri, bukan 74.953, tapi 74.961 desa. Sejak awal penyalurannya pada 2015, dana desa langsung mendominasi anggaran pendapatan desa
Pada 2015, proporsi dana desa sama dengan bantuan keuangan pemerintah provinsi dan kabupaten kota, yaitu 44%. Dominasi dana desa semakin meningkat hingga mencapai 30% pada tahun 2020. Pemanfaatan dana desa diputuskan warga melalui musyawarah desa. Keputusan Musdes menjadi dasar pembangunan desa. Hasil Musdes bisa langsung diimplementasikan untuk pembangunan tanpa perlu menyampaikannya terlebih dahulu ke Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten Kota, maupun Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional. Sepanjang 2015-2020, dana desa telah digunakan untuk membangun prasarana penunjang aktivitas ekonomi masyarakat berupa jalan desa sepanjang 261.877 km, jembatan sepanjang 1.494.804 meter, pasar desa 11.944 unit, BUMDes 39.844 kegiatan, tambatan perahu 7.007 unit, embung 5.202 unit, irigasi 76.453 unit, sarana olahraga 27.753 unit. Sepanjang 2015-2020 juga telah dibangun prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa berupa penahan tanah 237.415 unit, prasarana air bersih 1.281.168 unit, prasarana MCK 422.860 unit, Polindes 11.599 unit, drainase 42.846.367 meter, PAUD 64.429 kegiatan, Posyandu 40.618 unit dan 58.269 unit sumur. Desa juga berinisiatif membentuk BUMDes menjadi andalan untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Sebelum pengundangan Undang-Undang Desa, sampai 2014 telah didirikan 8.189 BUMDes. Pada 2015 sebanyak 6.274 BUMDes. 2016 sebanyak 14.132 BUMDes. Dan tahun 2017 sebanyak 14.744 BUMDes. Sedangkan di 2018 5.874 BUMDes, 2019 1.878 BUMDes. Bahkan sepanjang pandemi COVID-19 pada 2020 tetap ada pendirian BUMDes sebanyak 43 BUMDes. Secara keseluruhan telah ada 51.134 BUMDes. Untuk membangkitkan dan menggerakkan ekonomi desa, sepanjang 2015-2020, dana desa telah dialokasikan sebagai modal badan usaha milik desa. Jumlahnya mencapai 4,2 triliun. Hasilnya kami mencatat 1,1 triliun pendapatan asli desa bersumber dari pembagian hasil keuntungan BUMDes. Saat ini baru ada 51.134 desa yang mengalirkan dana desa menjadi modal BUMDes. Padahal diyakini bahwa ketika desa kreatif mengelola BUMDes, maka mata air finansial pembangunan bakal terus mengucur berkelanjutan. Rekognisi kian mantap setelah Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja melegalkan kedudukan badan usaha milik desa sebagai badan hukum. Dengan ketentuan tersebut, BUMDes dapat leluasa menjalankan usaha maupun bermitra bisnis. Undang-Undang Cipta Kerja bahkan membuka peluang bagi BUMDes untuk mengelola terminal hingga bisnis yang harus menguntungkan, hingga BUMDes mengelola terminal hingga sumber daya air secara lestari. Pengelolaan entitas bisnis yang harus menguntungkan ini diatur terpisah dari entitas layanan publik yang dijalankan pemerintah desa.
Namun, keuntungan BUMDes harus juga berkontribusi terhadap APBDes menjadi pendapatan asli desa. Sampai di sini kita bisa yakin bahwa visi membangun dari pinggiran, daerah dan desa-desa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terus menyala, menjadi obor yang menerangi desa-desa kita, yang membawa kita menapaki kemajuan hingga hari ini 7 tahun Undang-Undang Desa. Dukungan penuh Pemda, Kabupaten, Kota, dan Provinsi menuai hasil sepanjang 7 tahun terakhir. Indeks Desa Membangun mencatat pupusnya 26.911 desa tertinggal dan sangat tertinggal. Sebaliknya, 9.869 desa mencapai puncak posisi maju dan mandiri. Penting juga dicatat bahwa kecepatan pembangunan justru semarak di desa-desa wilayah perbatasan, terpencil, dan Indonesia bagian timur. Dana desa digunakan untuk membangun fasilitas kesehatan, pendidikan, dan bangunan penahan bencana alam, sekaligus menggerakkan kegiatan posyandu, pendidikan anak-anak, dan penanggulangan kemiskinan. Saudaraku warga desa yang saya banggakan, tahun 2020 memang menjadi tahun yang tidak mudah bagi bangsa Indonesia, termasuk warga desa. Sejak awal tahun, Maret 2020, pandemi COVID-19 mulai mempengaruhi desa-desa di Indonesia. Sebagai tanggap darurat, maka seluruh kebijakan prioritas penggunaan dana desa dialihkan untuk jaring pengaman sosial di desa, untuk desa tanggap COVID-19, padat karya tunai desa, serta BLT dana desa. Sebagai upaya pencegahan, sebanyak 3,17 triliun atau 4% dana desa dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan di desa pada kegiatan desa tanggap COVID-19. Sebesar 26,1 triliun atau 37% dana desa digunakan untuk membangun infrastruktur desa. Dan sebanyak 63% dari nilai tersebut atau 16,57 triliun dikerjakan dengan model padat karya tunai desa. Sedangkan dana desa yang disalurkan langsung tunai kepada warga desa dalam program BLT dana desa mencapai 23,6 triliun atau 33%. Program Desa Tanggap COVID-19 telah berhasil membentuk secara mandiri relawan desa lawan COVID-19. Sebuah tim relawan desa yang dipimpin langsung kepala desa, sedang anggotanya adalah perangkat desa dan BPD, bidan desa, penggerak lembaga kemasyarakatan desa, serta para pendamping yang berada di desa, termasuk pendamping program Keluarga Harapan. Sedangkan Babin Kamtibmas dan Babinsa di desa diperankan sebagai mitra relawan. Dengan prinsip kerja gotong royong, relawan desa lawan COVID-19 tidak mendapatkan honor dari desa karena dana desa hanya digunakan untuk membiayai operasional relawan. Namun hasilnya, sampai 14 Januari 2021 telah dilaksanakan sosialisasi hidup sehat di 59.125 desa. Penyediaan tempat cuci tangan di tempat-tempat publik dilakukan oleh 56.056 desa. Penyemprotan disinfektan dilaksanakan di 57.154 desa. Pos gerbang desa untuk mengendalikan mobilitas warga dibangun di 50.845 desa. Dan sebanyak 39.683 desa telah melaksanakan pengadaan masker gratis bagi warga desa. Selain itu, sebanyak 1.880.174 relawan desa lawan COVID-19 telah mendirikan tempat isolasi yang mencakup 85.168 tempat tidur dan telah dimanfaatkan oleh 191.610 warga desa. Relawan juga mendata 1.044.558 pendatang, 119.860 warga yang rentan sakit.
Dari aktivitas tersebut, manfaatnya dapat kita baca dari sangat rendahnya kasus suspek dan terkonfirmasi COVID-19 di seluruh desa di Indonesia jika dibandingkan angka nasional. Ada 64.132 suspek di tingkat nasional, sementara hanya 485 orang suspek di desa. Ada 1.084 orang terkonfirmasi positif COVID-19 di desa, sementara pada tingkat nasional kasus positif COVID-19 telah mencapai 869.600 orang. Karena itulah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, atas nama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, saya menyampaikan terima kasih dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada seluruh relawan desa lawan COVID-19 yang telah bekerja sungguh-sungguh meski tanpa honor, tanpa lelah, namun tetap tanpa keluh dan tanpa kesah. Pada kesempatan ini pula, saya mengajak kepada seluruh warga desa untuk terus menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Jangan kendor sampai kapanpun. Meskipun dalam waktu dekat, seluruh warga desa di Indonesia akan mendapatkan vaksin COVID-19 secara gratis. Untuk itu, kami semua menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo atas kebijakan vaksin gratis 19 untuk seluruh warga Indonesia. Kita doakan semoga Bapak Presiden Joko Widodo beserta keluarga selalu dilimpahi kesehatan dan kita semua rakyat Indonesia segera dibebaskan dari pandemi COVID-19. Saudara keluarga desa yang saya banggakan, aspek penanggulangan pandemi COVID-19 di desa dilakukan melalui kegiatan padat karya tunai desa yang diarahkan untuk menyerap pengangguran desa, terutama dari keluarga miskin dan kelompok marginal lainnya. Untuk itu, telah disalurkan dana desa sebesar 4,299 triliun untuk membayar upah 3.363.855 peserta padat karya tunai desa yang terdiri dari 3.082.503 laki-laki, 281.352 perempuan, dan di antara peserta PKTD tersebut 1.637.926 anggota keluarga miskin serta 696.132 penganggur dan 731.382 setengah penganggur. Bahkan pada masa pandemi pun, dana desa masih mampu mempersembahkan jalan desa sepanjang 30.168 km, jembatan sepanjang 167.735 meter, drainase 6.662.246 meter, pasar desa 1.104 unit, penahan tanah 21.426 unit, tambatan perahu 695 unit, prasarana air bersih 287.404 unit, MCK 82.951 unit, sumur 13.196 unit, embung 343 unit, irigasi 10.827 unit, PAUD 4.789 unit, Polindes 2.069 unit, Posyandu 10.491 unit, BUMDes 618 unit kegiatan, sarana prasarana olahraga 2.731, internet 1.848 unit, perpustakaan desa 1.060, listrik desa 58.526 unit, rumah layak huni 74.564 rumah, lumbung padi 215 unit, tempat pembuangan sampah 50.939 unit, tempat penjempuran padi 31 unit, kegiatan pariwisata sebanyak 14.614 unit. Dampak positif PKTD dapat dirasakan desa, yaitu menahan tambahan pengangguran di desa
akibat pandemi COVID-19. BPS mencatat pada Agustus 2020 pengangguran di desa hanya naik 0,79% atau 606.121 orang. Padahal di kota pengangguran meningkat 69% atau 2.063.879 orang. Ini membuktikan bahwa dana desa melalui PKTD telah berperan aktif menjadi tameng pengangguran dan kemiskinan di desa, menjadi benteng terakhir desa dari pandemi COVID-19. Adzan ya? Kita adzan sebentar, daripada nanti dapat siksa kubur. Allahumma. Saya lanjutkan. Saudaraku warga desa yang saya cintai, pemanfaatan dana desa untuk darurat COVID-19 berikutnya adalah bantuan langsung tunai dana desa yang diterimakan kepada keluarga penerima manfaat yang sesuai kriteria dan belum tercakup dalam program jaminan sosial lainnya. Melalui Permen Desa PDTT nomor 6 tahun 2020, diatur perubahan prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Peraturan tersebut menjadi pijakan bagi desa untuk menyalurkan BLT dana desa yang dimulai dengan pendataan calon KPM oleh desa bersama relawan desa lawan COVID-19. Dimulai dari langkah pertama, relawan desa lawan COVID-19 mencari calon keluarga penerima manfaat di tiap rukun tetangga. Calon disisir di antara 5,31 juta keluarga miskin yang selama ini belum pernah didata sebagai penerima bantuan. 947.000 keluarga yang belum mendapat bantuan sosial sekalipun sudah tercatat dalam DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. 311.000 penderita penyakit kronis atau menahun lantaran COVID-19 mudah menyerangnya juga belum terdata. Serta 1,45 juta keluarga yang kehilangan mata pencaharian akibat pembatasan sosial. Langkah kedua, Musyawarah Desa Khusus atau Musdesus menjalankan validasi final yang diikuti penetapan KPM BLT dana desa. Dalam Musdesus, seluruh pengambil keputusan memahami kondisi real setiap KPM. Kekhususan Musdesus ditekankan sejak Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 8 tahun 2020 tertanggal 24 Maret 2020 karena berkonsekuensi pada perubahan APBDes. Sesuai Permendagri nomor 20 tahun 2018, perubahan APBDes lebih dari sekali hanya terbuka untuk melaksanakan kebijakan pemerintahan lebih tinggi. Langkah ketiga, daftar KPM dari desa disahkan oleh Bupati. Alasannya,
untuk sinkronisasi dengan calon penerima bantuan lainnya. Oleh karena Pemda diyakini lebih mengetahui aneka bantuan sosial pemerintah pusat dan daerah, maka tahap ini akan menghindarkan dari penumpukan bantuan pemerintah untuk satu orang. Perbedaan tafsir atas peraturan menjadikan tahap ini justru menjelma sebagai leher botol atau bottleneck BLT dana desa. Pada 18 Mei 2020, misalnya 46.174 desa telah menetapkan KPM, namun hanya 12.829 desa yang mendapatkan pengesahan pemerintah daerah. Sebanyak 33.345 desa tersendat penyalurannya. Bahkan sebagian data dari desa dialihkan menjadi penerima bansos lain. Ini mengharuskan desa mengulang musdesus guna menyesuaikan jumlah KPM. Kemacetan tersebut mendasari terbitnya Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 1 tahun 2020 dan nomor 2 tahun 2020 agar desa langsung menyalurkan BLT dana desa sekaligus mengundurkan syarat pengesahan bupati. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga menyurati Bapak Mendagri, Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI, Gubernur dan Bupati mengajak bergerak bersama mempercepat penyaluran BLT dana desa. Seluruh eselon 1 dan eselon 2 Kemendesa PDTT menjadi garda depan dalam berkoordinasi dengan 434 kepala daerah dan dinas pemberdayaan masyarakat demi percepatan penyaluran BLT dana desa. Hasilnya, bantuan senilai 23,6 triliun telah diterima oleh 8.048.126 KPM. Proporsi terbesar KPM adalah petani dan buruh tani sebanyak 88%. 5% KPM bekerja sebagai pedagang dan UMKM. 4% KPM BLT dana desa adalah nelayan dan buruh nelayan. Dan yang tidak kalah pentingnya, di dalamnya dari 8 juta KPM ada 2,5 juta perempuan kepala keluarga sebagai penerima BLT dana desa. Dengan demikian, total pemanfaat langsung dana desa 2020 mencapai 42.830.320 orang atau 36,30% warga desa lapisan bawah. Secara keseluruhan, jaring pengaman sosial selama pandemi COVID-19 menyelamatkan 3,43 juta jiwa agar tidak jatuh miskin. Khusus di desa, sebanyak 1,47 warga terhindar dari kemiskinan setelah mendapat jaring pengaman sosial. Semua itu menjadi bukti bahwa Undang-Undang Desa benar-benar menjadi berkah luar biasa bagi desa dan warga desa. Undang-Undang Desa serta keputusan Presiden Joko Widodo melahirkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi secara langsung membuktikan pembelaan negara terhadap warga desa, perlindungan negara terhadap rakyat golongan terbawah di desa. Saudaraku warga desa yang saya cintai, sepanjang pandemi COVID-19, desa-desa juga mencatatkan inovasinya sendiri-sendiri. Sekelompok desa di Bantul, Yogyakarta, membentuk pasardesa.id yang memasarkan secara online dagangan warga-warga desa setempat. Omset 10 bulan antara 13 April sampai 29 Desember 2020 mencapai 1,98 miliar. Dan ini sekarang terus dikembangkan untuk menjadi BUMDes secara nasional. Di Nusa Tenggara Timur, dalam rangka pemberdayakan perempuan desa, melestarikan makanan khas desa-desa sebagai warisan budaya desa, mulai dikembangkan dapur desa. Tidak berhenti sampai di sini. Demi meningkatkan energi kebangkitan ekonomi desa, sepanjang pandemi COVID-19 juga dilakukan transformasi UPK ex-PNPM menjadi lembaga keuangan desa sebagai unit usaha BUMDesa bersama di kecamatan setempat. Terdapat 5.300 UPK ex-PNPM dengan total dana bergulir 12,7 triliun serta aset senilai 594 miliar belum memiliki kepastian hukum
sehingga pengawasan secara profesional terhadap dana dan aset tersebut belum bisa dilaksanakan. Berdasarkan hasil koordinasi dengan berbagai pihak, tahun 2020 lalu kami memulai langkah transformasi UPK ex-PNPM menjadi BUMDesa bersama. Dan dalam tempo singkat, desa-desa di Indonesia akan memiliki 5.300 lembaga keuangan desa di seluruh Indonesia hasil transformasi UPK ex-PNPM. Sebagai langkah pembuka, transformasi UPK ex-PNPM menjadi lembaga keuangan desa telah dimulai dari Jawa Timur, yang pada 28 Desember 2020 kemarin mendeklarasikan 147 UPK ex-PNPM menjadi BUMDesa bersama di 17 kabupaten di Jawa Timur. BUMDesma tersebut telah mencatat peningkatan omset 23% dari 474,7 miliar pada 2015 menjadi 582,1 triliun 582,1 miliar tahun 2020. Kami berkomitmen untuk terus membina dan mengembangkan lembaga keuangan desa secara kontinu, dan Kementerian Desa akan bersama-sama dengan kementerian lain dan juga lembaga lain sesuai dengan kewenangan masing-masing. Karena itu, ini akan sangat membantu efektivitas penanggulangan kemiskinan desa, serta menjadi jaringan permodalan formal baru untuk usaha mikro dan kecil di desa. Kabar baiknya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja meningkatkan rekognisi BUMDesa dan BUMDesa bersama. Sebagaimana diatur dalam pasal 117, badan usaha milik desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dalam rangka mempercepat diterimanya dampak kebijakan kepada warga desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam waktu yang tidak terlalu lama menyelesaikan rancangan peraturan pemerintah tentang BUMDes, dan saat ini telah memasuki tahapan akhir harmonisasi dan tinggal selangkah lagi akan ditetapkan sebagai peraturan pemerintah. Itulah rangkaian persembahan Undang-Undang Desa untuk menyatakan hak rekognisi desa yang terus kita pupuk dan tidak pernah kita padamkan demi menyalakan obor-obor dari desa agar segenap cahayanya menerangi seantero Indonesia. Saudaraku warga desa di seluruh Indonesia, berdiri di atas pundak hasil upaya para Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terdahulu, kini kita mampu meluaskan pandangan atas kondisi desa-desa mutakhir. Maka lahirlah paradigma baru arah pembangunan desa, yaitu 18 tujuan SDGs desa dengan 222 indikator pemenuhan kebutuhan warga maupun pembangunan wilayah desa. SDGs desa merupakan upaya terpadu percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Refleksi kemajuan desa sepanjang 7 tahun Undang-Undang Desa ini layak diserap menjadi energi penggerak langkah raksasa ke depan. Pertama, memanfaatkan sistem informasi dan teknologi komunikasi mutakhir untuk mengumpulkan data mikro pada level individu, keluarga, rukun tetangga, dan desa. Seluruh data kita gali bersama untuk memenuhi kebutuhan membangun desa yang berhasil guna dengan mengintegrasikan seluruh kuesioner desa dan individu yang pernah disusun di Indonesia. Prioritas penggunaan dana desa 2021 telah memastikan jaringan 3G dan 4G menyapu 11.000 desa yang saat ini belum terjangkau internet. Tujuannya agar seluruh desa tersambung dengan sistem informasi desa. Susunan yang disusun oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, .kemendesa.go.id. Karena itu, di dalamnya terintegrasi informasi potensi dan masalah tiap-tiap desa yang diolah menjadi rekomendasi pembangunan bagi satu persatu desa.
Upaya ini memadukan pengorganisasian langkah 74.961 desa sambil tetap mengindahkan perbedaan 741 budaya lokal berikut lebih dari 500.000 lembaga sosial desa yang masih aktif. Server besar berspesifikasi Gold di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tiap semester dapat menampung 118 juta warga desa, 31 juta keluarga desa, 750 ribuan data wilayah setingkat rukun tetangga, 74.961 wilayah desa, 74.961 BUMDes, dan sekitar 9.000 BUMDes bersama. Seluruh informasi yang berhasil dikumpulkan akan digunakan untuk menentukan status perkembangan desa, pengalokasian dana desa, penyaluran BLT dana desa, dan program-program inisiatif dari desa masing-masing. Saat ini telah bertugas 35 orang tim Sapa Desa, termasuk Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang mudah dihubungi pada nomor 08111 9535201 sampai nomor 35. Setiap hari Sapa Desa menelpon kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan pendamping guna menyerap aspirasi, protes, usulan, dan hal-hal lain yang dirasakan warga desa sehari-hari. Kedua, penguatan keorganisasian, finansial, dan kerjasama bisnis BUMDes. Seluruh BUMDes terregister dan terintegrasi dengan sistem informasi desa, sehingga Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengelola arus informasi kebutuhan dan suplai komoditas, peluang investasi BUMDes dan investor lain, sekaligus mengawasi dan membina seluruh BUMDes, termasuk memperlancar distribusi barang sampai desa terpencil hingga ekspor produk desa ke luar negeri. Ketiga, mereorganisasi pendampingan desa. Kini seluruh pendamping berposisi di bawah komando langsung Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Mereka memasuki kawah pelatihan sejak awal tahun 2021. Sistem informasi desa mencatat seluruh kegiatan pendamping, termasuk laporan harian dan penilaian bulanan. Hilangnya tugas administrasi memudahkan pendamping sejak sekarang lebih fokus melakukan aksi pemberdayaan. Keempat, langkah raksasa kita bersama-sama memusatkan pemikiran, tindakan, karya, dan sikap untuk memenuhi 18 tujuan SDGs desa. Sistem informasi desa mencatat seluruh kegiatan desa, menyerasikannya ke dalam 222 indikator SDGs desa, namun tanpa menambah kerepotan administrasi pelaporan desa. Bahkan rekomendasi rinci sistem informasi desa memastikan desa selalu memiliki arah untuk bergerak lebih maju dan lebih cepat lagi pada tahun-tahun berikutnya. Saudara-saudaraku warga desa setanah air, tujuan pembangunan berkelanjutan yang diakui sebagai produk PBB paling komprehensif, mencakup segenap aspek pembangunan yang telah dikenal manusia dan sudah diadopsi Indonesia sejak lama melalui Perpres nomor 59 tahun 2017. Sayangnya, ranking Indonesia yang rendah tidak banyak berubah di antara 116 negara. Dari ranking 98 pada 2016 turun menjadi ranking ke-101 pada tahun 2020. Yang terlupa dari perhatian selama ini ialah sumbangsi desa mencapai 74% capaian SDGs nasional. Artinya, sesungguhnya peran desa sangat dominan sebagai tulang punggung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dalam Perpres nomor 59 tahun 2017. Dalam rangka pembangunan desa, SDGs sangat berkesesuaian dengan Undang-Undang Desa. Karena itu, dilakukan pelokalan SDGs menjadi SDGs desa. Pelokalan SDGs desa juga menyesuaikan istilah tujuan berikut ikonnya, sehingga lebih konkret
sederhana, dan terbayang manfaat pencapaiannya. SDGs desa berturut-turut mencakup tujuan desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, pendidikan desa berkualitas, keterlibatan perempuan desa, desa layak air bersih dan sanitasi. Tujuan berikutnya ialah desa berenergi bersih dan terbarukan, pertumbuhan ekonomi desa merata, infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan, desa tanpa kesenjangan, kawasan pemukiman desa aman dan nyaman, konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan, dan berikutnya juga tujuan desa tanggap perubahan iklim, desa peduli lingkungan laut, desa peduli lingkungan darat. Lalu tujuan desa damai berkeadilan, kemitraan untuk pembangunan desa, serta kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Yang penting dicatat ialah apa yang digagas SDGs Desa ke-18, kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Ini tujuan pembangunan yang benar-benar baru sebagai refleksi menjaga sejarah, budaya, dan lembaga asli desa-desa di Indonesia. Dengan inilah narasi akbar pembangunan diturunkan, dikonkretkan ke dalam konteks mikro desa. Guna menguatkan pengukuran yang tetap mengindahkan kearifan lokal dan inovasi desa, dijalankan sistem informasi desa untuk pendataan, pengolahan otomatis, hingga rekomendasi dan pelaporan. Isinya berupa asupan data detail tahunan tentang kondisi pada level desa, level rukun tetangga, level keluarga, dan level individu. Validasi dan verifikasi langsung dijalankan di tiap desa dan kecamatan, agar keraguan data bisa langsung dicek di lapangan. Seluruh data langsung dipakai menjadi pengukur jumlah dana desa tahun berikutnya, serta sumber informasi bagi perencanaan pembangunan desa. Rekomendasi bagi masing-masing desa muncul secara otomatis dari olahan sistem informasi desa, dan itu harus dipenuhi sebelum bergerak kepada kegiatan pembangunan lain. Ini salah satu etape ikhtiar kita bersama ke depan dalam rangka penyempurnaan rekognisi desa, membangun kekuatan kelembagaan desa, membangkitkan ekonomi desa, serta memberdayakan warganya. Saudara-saudaraku warga desa setanah air, upaya pengumpulan data mikro telah dijalankan di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Cilacap, Kecamatan Binangun, Desa Kemojing, dan di Kabupaten Temanggung, Kecamatan Tertep, Desa Tempel Sari. Sedang pengumpulan data mikro di Jawa Timur dilaksanakan di Kabupaten Bojonegoro, Kecamatan Kalitidu, Desa Melaten, serta di Kabupaten Bondowoso, Kecamatan Taman Krocok, Desa Kretek. Sebagai sebuah contoh, telah dapat disajikan data mikro Desa Kretek. Ditemukan sebanyak 59% penduduknya turut serta dalam BPJS Kesehatan. Namun demikian, sebanyak 46% warga yang sakit tidak dapat menggunakan fasilitas kesehatan. Hal ini disebabkan jalan aspal dengan kondisi baik hanya mencakup 0,11% dari keseluruhan jalan yang ada. Tidak ada angkutan umum bertrayek yang sampai ke desa ini, bahkan hanya 9 dari 15 RT yang bisa dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun. Fasilitas air minum yang layak dan sanitasi layak hanya dirasakan 1% keluarga warga Desa Kretek. Sulitnya akses juga dirasakan pada aspek pendidikan. Hanya 30% keluarga yang merasakan kemudahan akses ke lembaga pendidikan SD, SMP, dan SMA. Akibatnya, angka partisipasi kasar SD hanya 37%, APK SMP hanya 31%, serta APK SMA 31%. Khusus untuk anak perempuan, APK SD lebih tinggi yaitu 41%. Namun APK SMP hanya 31%. Bahkan APK SMA untuk perempuan lebih rendah dari nilai total APK SMA di desa yaitu 26%. Dalam aspek ekonomi, pengangguran terbuka desa hanya 0,13% dari warga desa yang masuk angkatan kerja. Namun yang bekerja dalam ranah kerja formal
hanya 3% warga. Pada titik inilah padat karya tunai desa berperan penting yang ternyata diisi seluruh penganggur di desa Kretek. Itulah gambaran hasil pengumpulan data mikro SDGs desa yang kita lakukan bersama. Data inilah yang nanti dapat menjamin ketepatan pilihan program dan kegiatan pembangunan di desa. Data mikro by name by address untuk banyak atribut inilah yang akan menuntun program-program intervensi yang berasal dari supra desa. Dengan data tersebut, tidak ada lagi program dan kegiatan salah sasaran. Tidak akan ada lagi satupun warga yang tertinggal dalam pembangunan. No one left behind. Sebagaimana arahan Bapak Presiden agar dana desa dirasakan oleh warga desa, utamanya dari kalangan bawah. Itulah gambaran desa masa depan. Desa yang mampu memanfaatkan teknologi informasi. Desa yang membangun kebijakan-kebijakannya berdasarkan data. Desa yang tidak melupakan dan meninggalkan satupun warga tersisa dalam aktivitas pembangunan. Pembangunan yang didasarkan pertimbangan dari warga, kemudian dikelola oleh warga sendiri, dan tentu hasil untuk warga desa sendiri, itulah demokratisasi lokal desa. Saudara-saudaraku, warga desa sebangsa setanah air yang saya cintai dan saya banggakan. Melalui kesempatan ini, saya mengajak kita semua untuk mendudukkan kepala, mensyukuri kenikmatan luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, melalui Undang-Undang Desa, serta kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo yang sangat berkomitmen dalam melaksanakan Undang-Undang Desa yang ditunjukkan dengan terus bertambahnya penyaluran dana desa dari tahun ke tahun. Rasa syukur kita wujudkan dalam langkah nyata dengan menderaskan laju pembangunan desa, menjadikan SDGs desa penuntun pembangunan desa, merapikan barisan warga desa dalam aktivitas pembangunan. Dengan demikian, kita akan sampai bersama-sama pada titik kebangkitan desa dengan menuntaskan capaian tujuan SDGs desa, tuntas tak tersisa, dan itulah desa untuk semua warga. Akhirnya, sekali lagi saya dan keluarga besar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bersyukur dan berucap terima kasih kepada semua pihak, kepala desa beserta seluruh perangkat desa, pendamping desa, aktivis penggerak desa, tokoh masyarakat, warga desa, serta semua pihak yang terus bersama-sama tanpa henti dan jeda menggelorakan pembangunan desa untuk semua warga desa. Terima kasih dan mohon maaf, salam sehat, tetap tegakkan protokol kesehatan dari desa, oleh desa, untuk desa. Wallahul muwaffiq lil aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Mohon maaf agak panjang karena memang refleksi 7 tahun. Jadi masih mending cuma 1 jam. Mestinya bisa 3 jam karena merefleksikan 7 tahun implementasi Undang-Undang Desa dan 6 tahun pemanfaatan dana desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.